Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini saya sudah membuat mind maps-nya, jadi nanti akan saya scan lalu saya upload berupa PDF ya. Untuk penjelasannya, jadi sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa larutan itu adalah campuran homogen. Ini udah saya jelaskan di semester 1 pada bab awal. Jadi larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, yang mana larutan ini merupakan suatu campuran homogen. Nah, kemudian larutan itu sendiri memiliki sifat elektrolit dan non-elektrolit. Perbedaannya adalah di mana larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk larutan yang dapat menghantarkan listrik ini itu dibedakan lagi menjadi dua, yakni elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Perbedaannya adalah di mana elektrolit kuat itu artinya dia dapat larutannya dapat terionisasi sempurna, sedangkan kalau elektrolit lemah larutannya terionisasinya hanya sebagian. Nah, untuk terionisasi sempurna maka alfanya sama dengan 1. Kalau misalnya terionisasi sebagian, alfanya antara 0 sampai 1. Apa itu alfa? Alfa itu adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Perbedaannya kalau derajat ionisasi ini disebutkan untuk senyawa kovalen. Tapi kalau derajat disosiasi ini sebutan untuk senyawa ion. Maksudnya seperti ini, apabila zat NaCl itu saya umpamakan sebagai larutan, maka saya menyebutkannya derajat karena NaCl itu adalah senyawa ion, maka saya menyebutkannya NaCl mengalami disosiasi atau dia artinya ini terurai. Kemudian kalau saya menyebutkan mengganti zatnya dengan HCl, di mana HCl itu merupakan senyawa kovalen, maka saya menyebutnya dengan istilah ionisasi. Jadi sebenarnya ini artinya sama, hanya berbeda ketika kita melihat zatnya apa dulu, apakah dia kovalen ataukah ion. Hanya berbeda penyebutannya. Nah, kemudian untuk alfa atau derajat ionisasi itu sendiri ditentukan dengan berapa jumlah zat yang terionisasi per berapa jumlah mula-mula. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk non-elektrolit, maka karena dia tidak menghantarkan arus listrik, jadi zatnya tidak ada yang terionisasi atau alfanya sama dengan 0. Bagaimana sih mendapatkan alfa sama dengan 1, 0 sampai 1, dan sama dengan 0? Kita buktikan dari perumpamaan dalam gambar. Jadi di sini ada gambar, kemudian di sini saya gambarkan, di sini saya kasih keterangan. Misalnya dalam senyawa tersebut adalah senyawa HCl, di mana HCl itu akan mengalami ionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Nah, di sini kalau misalnya Cl-nya ada 4, berarti H+-nya juga ada 4. Jadi alfa sama dengan berapa jumlah zat yang terionisasi. Mula-mulanya kan adalah HCl, tapi tidak ada di dalam kolom ini yang masih berbentuk HCl, jadi semuanya sudah terionisasi. Jadi dia ada 4 pasang HCl-nya, walaupun dia terurai menjadi H+ dan Cl-, jadi 4 per mula-mulanya adalah 4. Karena kan awalnya dia menyambung seperti ini, lalu terpisah seperti ini. Jadi mula-mulanya dia juga 4. Jadi 4 per 4 sama dengan 1 atau 100%. Maka larutan tersebut mengalami ionisasi sempurna. Saya lanjutkan di elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah hanya mengalami ionisasi sebagian. Di sini saya ambil contoh adalah H2O. Di dalam kotak ini saya gambarkan H2O-nya masih ada. Ada 2 macam H2O. Nah, kemudian yang terionkan ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 pasang H+ dan OH-. Nah, sehingga kita tuliskan alfa sama dengan yang terionisasi ada 3 per mula-mulanya, bukan 2, tapi mula-mulanya kan awalnya ini menyambung lalu terionisasi jadi H+ dan OH-. Jadi
3 ditambah 2 pasang yang masih berupa H2O, jadi 5. Sehingga alfanya adalah 0,6 atau 60%, atau dia dari 0 sampai 1. Dan saya lanjutkan yang non-elektrolit juga begitu. Dia tidak ada yang terionisasi. Di sini saya ambil contoh glukosa. Senyawa glukosa ini tidak ada yang terionisasi, sehingga saya gambarkannya masih berupa molekul utuh. Jadi jumlah yang terionisasinya adalah 0 per berapa mula-mulanya dia tidak ada yang terionisasi, jadi sama dengan 3. 0 per 3 sama dengan 0. Terbukti bahwa tidak terionisasi, alfanya sama dengan 0. Ketiga gambaran ini itu merupakan gambaran secara mikroskopis di dalam alat uji elektrolit. Nah, di sini saya gambarkan alat uji elektrolit yang terdiri dari lampu, baterai, elektroda, dan larutan. Yang mana larutan ini ditempatkan di beker glass atau gelas kimia. Elektroda itu adalah batang karbon yang akan menghantarkan listriknya. Nah, kemudian di sini kan ada larutan. Nah, ini adalah yang kotak-kotak tadi itu adalah gambaran mikroskopis di dalam larutan ini. Dimana kalau dia elektrolit kuat, pasti nanti di sini cirinya sudah saya tuliskan ya. Lampunya terang, kemudian akan banyak gelembung. Kalau banyak gelembung, gelembungnya timbul di mana? Timbul di elektroda. Nah, kemudian begitu juga elektrolit lemah. Untuk elektrolit lemah di sini saya tuliskan ciri-cirinya adalah nyala lampunya bisa redup, bisa juga mati. Karena tergantung dari kualitas lampu dan berapa volt lampunya. Dan juga berapa tegangan baterainya. Intinya kalau elektrolit lemah jumlah gelembungnya sedikit. Jadi dia tetap masih ada gelembung walaupun hanya sedikit. Nah, kalau non-elektrolit, lampunya tidak menyala sama sekali dan tidak ada gelembungnya karena dia tidak ada arus listriknya. Nah, untuk penulisan reaksinya bagaimana? Tadi saya ambil contoh HCl. Di sini saya tuliskan bersama fasenya, jadi saya kenalkan juga kalian dengan fase zat dalam kimia itu ada 4. Kalau kalian biasanya mengenal fase zat hanya 3 pada cair gas, nah di sini dalam penulisan reaksi, fase atau wujud zat itu ada 4. Solid dilambangkan dengan S, liquid dilambangkan dengan L, aqueous dilambangkan dengan Aki, dan gas dilambangkan dengan G. Bedanya liquid dan aqueous adalah kalau liquid itu sifatnya cair dan murni, tidak ada campuran air. Sedangkan kalau aqueous itu larutan, jadi dia ada tambahan air. Jadi kalau di sini saya tuliskan HCl-nya itu adalah Aki, berarti ini adalah larutan HCl, bukan cairan HCl. Kalau larutan HCl, berarti dia ada campuran air dan larutan HCl-nya, dan dia mengalami ionisasi sempurna. Jadi saya lambangkan ionisasi sempurna itu tandanya adalah tanda panah satu arah menjadi H+ dan Cl-. Dan untuk elektrolit lemah, di sini H2O-nya mengalami ionisasi sebagian sehingga dilambangkan dengan tanda panah bolak-balik. Artinya reaksinya ini reversible. Dia dapat kembali. Kalau ini reaksinya irreversible. Nah, menjadi H+ dan OH-. Nah, namun di sini saya tuliskan H2O itu fasenya adalah liquid, bukan Aki. Karena H2O itu kan sudah murni air, dia bukan berupa campuran-campuran dari air. Jadi H2O itu fasenya hanya 3, solid, liquid, dan gas. Tidak ada H2O dalam kurung Aki. Nah, dan untuk reaksi yang berikutnya adalah non-elektrolit. Ketika kita tuliskan glukosanya itu fasenya padat dan dicampur dengan air, otomatis dia akan berubah menjadi larutan gula. Glukosa adalah gula ya. Jadi saya tuliskan Aki. Namun ketika dia terionisasi, dia tidak mengalami ionisasi sehingga panahnya saya coret. Seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah contoh-contohnya. Di sini saya tuliskan sudah beberapa contoh, namun ini masih banyak lagi larutannya. Kalian bisa mencarinya di Google atau di referensi buku lainnya. Nah, di sini untuk elektrolit kuat pada intinya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Pada nantinya ini akan kalian pelajari di kelas 11 lebih rinci lagi di materi asam basa. Jadi
Sebenarnya dari sekarang sudah harus dikenalkan kalau asam itu adalah yang ada H-nya. Kalau basa yang ada OH-nya. Kuncinya di situ. Kalau garam itu yang tidak ada H dan tidak ada OH. Jadi ada ion positif dan ion negatifnya saja. Nah, kalau untuk elektrolit lemah, contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan juga air. Asam lemah ini banyak ya, sama ya, asam itu ada hidrogennya. Walaupun seperti ini, CH3COOH. Loh Bu, kok tidak ada H-nya di depan? H-nya ditaruh di belakang. Mengapa di belakang? Karena kalau digambarkan rumus strukturnya, yang akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12 untuk senyawa karbon, tapi juga ada di kelas 11 sih. Ini dituliskannya itu di belakang karena hanya berikatan langsung dengan O, bukan dengan C yang di depan. Kecuali yang lainnya, kalau yang lainnya di depan karena memang misalnya HCN berikatan langsung dengan C, tidak dengan N. Dan basa lemah, di sini ada beberapa juga saya tuliskan, dan di sini ada saya tulis garis miring. Ini sebenarnya zatnya sama, NH3 dan NH4OH. Bedanya NH4OH itu adalah NH3 yang ditambahkan dengan H2O. Jadi dia jadi larutan NH4 plus dan OH-. Kemudian air itu termasuk elektrolit lemah. Dan yang terakhir non-elektrolit, di sini ada contohnya urea. Di sini saya tuliskan rumus molekulnya. Jika kurang jelas kalian bisa browsing ya. Glukosa, sukrosa, dan juga etanol. Baiklah, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang telah saya berikan di PDF yang telah saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.